We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Mas Manji, kembali dengan kisah Anda. Apa yang membuat Anda masuk kuliah awalnya, Mas? Awalnya saya masuk kuliah itu memang seperti biasa Pak ya, pada umumnya kan setelah lanjut pendidikan setelah SMA ya kuliah seperti itu Pak. Cuman lebih tepatnya apa yang membuat saya untuk memasuki jurusan saya, disitulah saya berpikir bahwa saya kuliah ini untuk mencari sesuatu untuk masa depan saya. Akhirnya saya menyesuaikan dengan jurusan. Seperti itu Pak. Jadi tujuannya untuk saya mencari uang seperti itu Pak. Jurusan apa itu waktu itu? Saya di jurusan agribisnis IPB, Pak. Oke. Nah, pengalaman apa yang membuat Anda memutuskan mengambil cuti dari kuliah, Mas? Sebetulnya saya tidak mengurusi perkuliahan saya. Itu tepatnya 3,5 tahun yang lalu, Pak. Jadi saya itu sebetulnya sudah bisa untuk melanjutkan tugas akhir skripsi saya dalam waktu setelah saya 3,5 tahun. Setelah saya harus melaksanakan skripsi, saya tidak melaksanakan sama sekali berjudul itu karena saya ingin mengetahui kehidupan lebih lagi, Pak. Jadi saya tidak mau, Pak, setelah saya lulus, setelah saya sarjana, saya terlalu kosong akan pengalaman hidup. Karena kembali lagi, setelah saya di dunia kuliah ini saya menyadari, Pak, bahwa tidak hanya pendidikan ternyata yang menjadi bekal untuk lapangan di kehidupan, tapi juga pengalaman di jalan seperti itu, Pak. Pengalaman apapun gitu. Karena saya pikir saya nanti akan mempunyai istri, lalu habis itu akan mengajari anak-anak saya, dan saya butuh lingkungan yang besar. Jadi dari situ saya memutuskan untuk tidak melaksanakan skripsi saya, lalu saya belajar mencari uang dari nol. Gitu, Pak. Nah, pemikiran ini didasari oleh pengalaman apa, Mas? Pengalaman ini didasari dari dua hal, sudah. Jadi memang ayah saya pernah menasihati saya sejak SMP, Pak. Jadi yang untuk saya pikirkan untuk menjadi langkah saya di kehidupan ini adalah bahwa nanti itu saya tidak akan hidup sendiri. Saya akan, kata tanda kutip, bawa anak orang, dan juga saya bawa anak sendiri. Kalau kamu hidup sendiri, mungkin kamu bisa makan apa aja, tinggal di mana aja. Tapi nanti kamu ada satu orang perempuan mendampingi kamu dan anak-anakmu. Nah, lalu setelah itu berkembang pada saat saya mulai kuliah. Mungkin karena jurusan saya bisnis, Pak ya. Jadi saya belajar dari mentor-mentor. Jadi suka ada seminar pengusaha-pengusaha gitu. Mereka bilang bahwa bisnis itu dimulai dari sekarang gitu. Ambil jatah gagalmu. Akhirnya saya berusaha untuk mengambil jatah gagal saya. Per saya kuliah, saya mulai membangun usaha, naik turun gitu, Pak. Saya pernah menjadi supir taksi online. Waktu pertama kali taksi online baru masuk, Pak, saya minjem mobil teman saya, terus akhirnya kebetulan
3,5 tahun itu ya kenapa saya menjadi fokus untuk tidak melanjutkan skripsi saya, lalu betul-betul belajar mencari uang. Kebetulan juga ekonomi keluarga itu sedang menurun, Pak, yang menurut saya itu cukup drastis. Dari situ saya berpikir bahwa apa ini betul-betul titik saya untuk belajar serius. Kalau zaman sebelum-sebelumnya kan saya hanya mencoba gitu, Pak. Pada saat gagal saya tidak begitu merasa eee, drop gitu, saya hanya belajar beberapa hal, lalu ya saya masih ada kiriman gitu, saya masih ada tabungan dari uang jajan, seperti itu. Nah, kebetulan juga di titik tersebut, saya tidak lagi di posisi seperti punya tabungan, uang kiriman saya itu jauh berkurang dibanding, pada saat sebelumnya. Akhirnya saya tidak minta lagi dan saya memutuskan bahwa saya ingin mencari uang betul-betul dari nol, dari usaha saya sendiri, dan bahkan kalau bisa waktu itu cita-cita saya adalah mengirim kembali ke keluarga. Konsep awalnya itu, Pak. Oke, oke. Langkah pertama yang Anda lakukan setelah cuti itu apa, Mas? Langkah pertama itu saya analisis kemampuan saya, Pak. Menganalisis kemampuan saya ini seperti sebelumnya kan saya di bidang fotografi, lalu saya ini juga menyanyi, dan yang ketiga itu banyak yang bilang saya bisa nyetir, Pak. Nah, akhirnya saya mencoba untuk freelance. Dari ketiga hal tersebut, yang paling menguntungkan bagi saya itu supir. Supir pertama itu dimulai dari kerabat dekat saya, Pak. Nah, dari supir itu saya betul-betul belajar, ya humble, Pak. Walaupun kerabat, tapi kerabat saya tetap di belakang, saya supir. Untuk pagi, mengantar, atau sedang ada tugas kemana. Akhirnya secara terus-menerus, saya dari tongkrongan satu ke tongkrongan dua, teman-teman saya selalu bilang bahwa saya supir. Bahwa saya mengantar seorang pejabat untuk menambah relasi dan kepercayaan. Siapa tahu ada nih yang butuh supir. Dan dari situ berkembang juga, dan itu yang akhirnya menentukan saya untuk ternyata tugas saya tuh lebih dari mencari uang, tapi lebih ke belajar kehidupan. Seperti itu, Pak. Tapi awalnya karena saya di antara ketiga tersebut, ternyata paling menguntungkan bagi saya, yang paling ramai itu adalah supir, dan uangnya menurut saya cukup jelas, seperti itu, Pak. Setelah supir, apa? Kan 3 tahun itu ya berarti ya? Setelah supir itu, saya membangun supir dari kerabat saya, mulut ke mulut. Eee, saya pernah jadi ya biasa, Pak, ya, supir itu kan kadang nunggu, ya kan, Pak, nunggu habis itu ngobrol dengan salah satu supir dan supir-supir lainnya. Di situ saya dari satu, habis itu berkembang ke teman-teman saya, sampai saya itu bisa dibilang pekerjaan saya supir, Pak, sampai saya ditawari pekerjaan tetap untuk supir 2 kali. Karena saya freelance supir di satu kantor, saya juga menjadi panggilan supir untuk rental-rental di sekitar kampus, Pak, dan juga untuk wisata, seperti itu. Dan akhirnya bisa walaupun freelance, tapi cukup untuk ada kestabilan pendapatan per bulannya, Pak, dan itu saya mengejar. Setelah supir itu, pada saat supir, saya belajar kehidupan di situ, Pak, di mana saya eee, mengontrol uang, mengatur manajemen uang. Saya harus memanajemen dari yang di zaman dulu kan saya hanya dikirimi lalu saya ambil dan saya pakai, seperti itu, Pak. Sampai sekarang, sampai saya itu menjadi setelah saat ada pemasukan saya bagi sampai ke beberapa tabungan, seperti itu, Pak. Lalu saya belajar juga untuk bersedekah, seperti itu. Dan akhirnya selain untuk manajemen uang di dunia supir, saya betul-betul belajar dunia orang tua, Pak, yang di atas-atas saya. Karena biasa tempat saya nyupir, saya paling muda, Pak. Saya betul-betul paling muda, saya belum punya keluarga, saya belum ada apa-apa, betul-betul supir, dan mereka juga kaget, "Oh, kamu
masih umur segini tapi udah bawa pejabat gitu misalnya, Pak. Saya juga pernah mengantar seorang orang penting yang rapatnya pun sama Bapak Presiden seperti itu, Pak. Saya ketemu banyak profesi, Pak. Dari tidak hanya sesama supir, saya bertemu profesi polisi, tentara yang sama-sama waktu itu mengawal, banyak satpam. Dari situ saya terbuka sampai setelah saya menyupir kurang lebih 1,5 tahun, saya berhenti karena kecelakaan, Pak. Saya ada kecelakaan setelah mengantar klien di bandara. Saya pulang kecelakaan muter-muter di tol, Pak. Tidak terguling tapi muter-muter di tol. Dari situ saya mendapat suatu teguran untuk mengingatkan saya jangan terlena sama uang. Tapi terlena sama udah gini aja, ingat tugas. Dari situ saya berhenti bekerja dan mulailah karena saya tidak siap untuk melaksanakan skripsi, saya jadi memfokuskan saya bukan untuk mencari uang, tapi mencari pengalaman hidup. Dari situ mulai ada betul-betul perubahan drastis pergaulan sehari-hari saya dari mahasiswa ke orang-orang yang bisa dibilang orang-orang jalanan seperti itu, Pak. Jadi saya menyupir itu hanya kurang lebih 1,5 tahun lebih dikit lah, Pak. Seperti itu. Saya berhenti karena kecelakaan. Nah, setelah 1,5 tahun, ini kan berarti step awal tuh jadi sopir. Step keduanya apa itu? Selanjutnya dengan orang-orang jalanan. Selanjutnya, saya dapat teguran dari orang tua saya bahwa kamu nggak usah nyari uang, kamu fokusin aja sama skripsimu. Cuma karena saya masih bandel kan, Pak, saya nggak begitu ngerti skripsian pada saat itu, Pak. Wah, nanti aja lah. Akhirnya saya punya teman di sini, Pak, orang sekitar, orang setempat, yang mengenalkan saya pada teman-teman lainnya. Di situ konsep saya mencari pengalaman dan sebenarnya mencari sumber uang yang lain selain supir. Akhirnya saya menemukan salah satu teman, saya dikenalkan teman, itu pertamanya, Pak. Awalnya hanya karena mantan bos saya nyari tanah. Kebetulan saya dikenalkan sama teman tersebut untuk nyari tanah. Kebetulan suka enak ngobrolnya, Pak. Akhirnya dia ngajak saya ke tempat jualannya. Dia bilang ke saya dia usaha odong-odong, Pak, pada saat tersebut. Dia punya odong-odong itu belasan. Akhirnya udahlah main, tapi gue juga jualan di stasiun. Setelah sampai ke stasiun ternyata bisa dibilang dia orang yang dalam tanda kutip megang wilayah. Dari situ dia megang wilayah, saya ke stasiun. Mungkin karena saya bawaan orang yang megang wilayah, saya menjadi dihargai, Pak. Padahal orang-orang nggak tahu, Pak, saya ini mahasiswa. Orang-orang justru tahunya, ya, pada pertama saya disangkanya, apa ya, Pak, kayak intel gitu, Pak. Kayak polisi gitu, Pak. Awalnya saya dikira, karena waktu itu badan saya masih agak besar gitu kan, Pak, waktu jadi supir. Di situ dimulai, Pak. Akhirnya betul-betul lingkungan saya itu supir angkot, calo, preman, tukang jualan di pinggir jalan, dan di situ juga saya mengalami berbagai jenis lagi usaha-usaha yang lain. Saya pernah narik odong-odong, saya pernah jualan minuman di pinggir stasiun, saya pernah jadi tukang cat, saya pernah bantuin untuk jadi tukang parkir. Akhirnya di situ saya betul-betul terbuka akan kehidupan di sekitar kita. Di situ juga saya terbuka untuk menyerap pembelajaran dari berbagai orang-orang yang menurut saya di atas saya, Pak. Lebih tua umurnya, lebih pengalaman. Di situ saya serap semua pelajaran soal pernikahan, soal mengatur keluarga, soal mengatur keuangan, soal hijrah,
soal dari berpenghasilan terus demi keluarga, dia hijrah dan sekarang pas-pasan adanya. Di situ saya mulai terbuka dan itu saya jalani selama 1 tahun Pak, bergaul dengan mereka betul-betul di keseharian saya. Seperti itu Pak. Wow, wow. Nah, di stasiun ini make money. Di sini di stasiun itu saya bisa dibilang hanya satu-satunya yang menjadi keluarga besar di stasiun yang tidak mencari uang. Jadi konsepnya saya itu membantu seperti itu, Mbak. Tapi saya untuk pribadi saya tidak mengambil uang. Oke. Walaupun saya tawari beberapa kali. Tapi saya untuk belajar saja seperti itu. Oke. Nah, dari pernikahan, dari hijrah dan sebagainya, apa yang mereka ajarkan ke Anda sebetulnya? Kan banyak kalau kita di publik, di masyarakat, mereka beranggapan bahwa mereka hanya orang-orang pinggiran. Ya, mereka hanya orang-orang jalanan yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi dan ya nggak punya apa-apalah gitu. Memang di situ saya pertama belajar menghargai orang ya, saya belajar itu. Karena mungkin keuntungan saya Pak ya, saya masuk pergaulan di situ kebetulan sebagian besar yang saya temui itu hijrah. Dan kedua adalah sesulit ini mencari uang, mencari nafkah. Dan yang ketiga itu tidak meremehkan orang itu bahkan yang tidak bisa kita remehkan. Pak. Nah, jadi misalnya yang pertama Pak, belajar menghargai orang. Pertama, banyak orang berpendapat. Bahkan saya sering dalam arti ya direndahkan lah. Ngapain sih lu Ji nongkrong sama orang kayak gitu? Gak bikin lo maju gitu. Buat apa? Gak jelas. Cuma saya bilang kalian semua nggak tahu mereka. Karena yang saya temui, Pak, semereka bawa senjata tajam, semereka bawa senjata api, semereka itu banyak tatonya, semereka itu tampangnya sesangar-sangar, tidak ada satupun di antara mereka yang ngomong ke saya itu tidak menaruh harapan kepada saya dan tidak memberi pelajaran. Betul gini, Mbak. Setelah 1-2 bulan saya perkenalan, saya jadi membawa dulu, Pak. Saat mereka masih tahu saya itu ceritanya polisi, saya mengakui bahwa kira saya mahasiswa. Saya belum berkeluarga, karena memang ada yang seumuran saya sudah berkeluarga, Mbak. Jadi supir angkot di sana. Dan saya itu sampai masuk ormas dulu Pak pada 2 bulan. Jadi sampai sekarang saya masih masuk ormas, masih terdaftar. Nah, setelah masuk itu akhirnya setelah terbuka, satu persatu saya ada waktu untuk mengobrol sama mereka gitu. Mungkin ya hanya 15 menit. Mereka semua ini baik banget saya Pak. Yang saya tidak sangka adalah saya pikir mereka akan menjudge saya gitu loh, kayak wah lo itu ternyata terpendidik Ji, ngapain lo di sini lo, kan teman-teman lo biasanya menghina saya gitu, menghina kita gitu. Ternyata enggak Pak. Yang saya ingat semuanya sama. Pertama mereka awali dengan gak semua orang kayak lu Ji, bahwa orang-orang itu banyak merendahkan,
Lo ini satu-satunya teman mahasiswa yang kita punya. Lo ini satu-satunya orang berpendidikan yang jadi teman kita. Pertama itu. Yang kedua, diiming. Jadi pernyataan itu diimingi dengan tindakan. Tindakannya apa? Kita pasti tahu, Pak, mereka ini susah ya, Pak. Mereka ini susah. Tapi mereka ngomong itu diimingi tindakan. Tindakannya apa? Beliin saya makanan, Mbak. Beliin saya minuman. Beliin saya kopi. Beliin saya rokok. Bahkan beberapa, beliin apa yang saya mau, Pak. Contohnya, Pak, ada atribut ormas. Saya nggak punya. Dia benar-benar pulang ke rumahnya balik-balik kasih. Mereka betul-betul menghargai saya. Yang menurut saya kadang, sesama teman aja yang udah jelas ada pelit gitu. Ini mereka baru kenal saya. Mereka bisa tiba-tiba percaya ke saya. Ketiga, mereka menjamin, Ji, kalau ada apa-apa, ngomong. Kalau ada apa-apa, bilang. Bahkan susah, nggak ada uang pun di sini siap sedia. Kerjaan saya, Pak, di stasiun, Pak, cuma satu, Pak, biasanya, Pak. Lempar-lemparan uang, Pak. Jadi biasanya, Pak, saya ambil telur gulung gitu, Pak. Saya bayar 5.000, dilempar, Pak, lempar lagi. Saya lempar lagi, saya lari, Pak. Atau enggak, biasanya saya marah-marah. Udah, sekarang gue ada duit. Ini sekarang, kecuali kalau nanti nggak ada duit, baru gue minta. Biasanya bilang kayak gitu, Pak. Bahkan tiba-tiba saya dikasih aja. Mereka itu sangat-sangat menghargai orang, Pak. Sangat-sangat menghargai manusia, Pak. Yang lucunya, bahkan mereka nggak perlu tahu saya siapa, keluarga saya siapa, saya baik atau tidak. Mereka udah baik duluan. Terkadang kan kehidupan sosial ini, Pak, banyak yang bilang, Pak, hati-hati sama orang, gitu kan. Hati-hati, siapa tahu dia baik-baik di belakang nanti nusuk. Kadang kehidupan ini mengajarkan kita untuk hati-hati sampai kita banyakkan pikiran negatifnya ke orang dibanding baiknya. Sampai kita udah takut duluan, padahal menjadi teman gitu. Mereka ini nggak tahu siapa saya, Pak. Saya cuma tahu mahasiswa, bahkan mereka pun nggak ngeliat KTM saya, Pak. Saya cuma ngomong saya mahasiswa di IPB. Udah, Pak. Yang diverifikasi teman sama teman saya. Bisa jadi kan saya orang bohong ya, Pak, ya? Bisa jadi saya orang bohong, gitu. Saya cuma asal masuk, saya bilang mahasiswa, gitu. Terus, ya mereka segitu yang menghargai saya. Mereka benar-benar percaya. Mereka betul-betul loyal. Setelah itu, mereka selalu mengiringi sama harapan, Pak. Nah, harapan itu, ini untuk menyadarkan para mahasiswa mungkin, Pak, atau pada orang-orang yang ada, Pak. Dan ada ilmunya, ada uangnya. Gitu. Mereka ini mungkin nggak betul-betul total soal keuangan, Pak. Tapi mereka kadang ngomong gini, andai kalau misalnya keadaan nggak memaksa, kita nggak akan kayak gini. Gitu. Kita ini kepaksa tampang serem. Terpaksa tatoan. Terpaksa kadang bau celurit gitu. Karena kita udah nyoba kemana-mana cari usaha, dapetnya akhirnya di sini. Dan kita, biasanya orang-orang itu udah berkeluarga gitu. Tapi mereka selalu bilang, kalau ada jalan di luar ini, mau, pasti akan dilakukan. Jadi, ya itu terkadang karena mereka merasa nggak punya pilihan lagi. Akhirnya mereka memaksimalkan ya. Kan kita beradaptif ya, Pak, ya. Mencari tempat sesuatu, di tempat sesuatu kita beradaptif. Akhirnya mereka di situ karena apa? Karena mereka taruhannya nyawa gitu. Seperti di stasiun, Pak. Stasiun ini lahan basah gitu, Pak. Banyak orang tuh mau jualan di stasiun. Banyak megang di stasiun. Jadi ya mereka mau nggak mau karena hidup di jalan, mereka kayak gitu. Padahal kalau misalnya salah satu nih, Ji, orang bilang gue ini gak ada. Gue nggak bisa ngaji, gak usah. Masih apalah gini. Mungkin ya, Ji, mohon maaf. Pengaplikasian di hati dan di omongan dan di ucapan lebih banyakkan gue dibanding mereka yang ngejudge kita. Yang menghakimi kita. Berani mungkin dia dulu. Karena justru ngeliat mereka yang menghakimi kita, tapi kayaknya mereka yang justru
nggak punya agama, kata dia ngomong sampai segitu, Pak. Punya agama ngomongnya, Pak, gitu. Nggak bisa bermasyarakat. Nah, akhirnya harapan-harapan itu yang membuat saya merasa, kadang saya menyebut diri saya kalau kata masa mahasiswa saya itu aktivis, Pak. Kalau orang ada aktivis pencinta lingkungan, mereka masuk ke para pecinta alam, lalu habis itu mereka ke pantai, mengutin sampah, menanam, dan lain-lain. Saya aktivis, saya ingin menyadarkan manusia untuk bersosialisasi bermasyarakat dengan baik, itu jangan menghakimi orang. Karena saya udah berada di orang yang para dihakimi, mereka semua nggak ada satupun, Pak, yang pernah ngajarin saya jelek. Jelas, Pak, ya, lingkungan jalanan pasti jelek ya, Pak, ya. Karena setiap hari ada minuman, Pak. Ada minuman alkohol, Pak. Dari segala jenis ya, Pak. Pasti ada. Bahkan mungkin karena saling kekeluargaan, Pak, ya. Kadang kalau nggak ada uang pun, ditraktir, Pak. Ada aja gitu. Jangan ke minuman, soal perempuan, soal berantem, dan lain-lain. Nah, mereka ini nggak pernah sama sekali ngajarin saya. Saya memang sebelum masuk situ, saya pernah minum alkohol. Gitu. Panji minum. Udah nggak usah banyak-banyak ya, santai-santai aja. Terus kalau cewek nih misalnya, ya kalau misalnya mau ikut, ayo silahkan. Cari perempuan. Kalau enggak, nggak apa. Nggak ada pemaksaan, Pak. Jadi akhirnya betul-betul saya tahu, pepatah yang bilang, kalau kita berteman, ambil baiknya, yang buruknya jangan ikutin. Ya, ternyata saya memahami, Pak. Ya, kalau kita keikutan jelek, berarti memang kita dengan sadar memilih jelek. Gitu. Berarti nggak ada itu saya jadi terpengaruh, jadi ikut perempuan apa itu gimana kitanya. Dan akhirnya saya lingkup semuanya, Pak. Yang paling saya dapati soal pelajaran adalah, balik lagi kayak pertama saya bilang, menghargai manusia, Pak. Karena beberapa saya juga punya teman, Pak. Dia itu penghasilannya terjun di jalanan, penghasilannya 2 juta per hari, Pak. Dia menjadi salah satu, mungkin bukan top manager, Pak, ya, salah satu manajer bawah di hotel yang punya klub malam di Jakarta. 2 juta per bulan, 2 juta per hari loh, Pak, bonusnya dan segala macam. Kliennya itu artis-artis. Dan dia berhenti cuma untuk memilih keluarga. Jadi mungkin jangan menghakimi orang. Jangan-jangan dia kayak gitu, memang dia udah dalam hati, dari hati nuraninya, dia nggak mau milih dunia, tapi mau milih kehidupan sendiri gitu. Belajar berdagang apa sendiri. Karena demi halal versi dia gitu. Karena demi halal gitu, Pak. Gitu. Jadi jangan menghakimi orang. Gitu. Karena mungkin dia nggak lebih baik gitu. Itu, Pak, yang saya pelajari, Pak. Paling banyak. Mas, tadi kan Anda mengatakan kalau kita di masyarakat kan kita sering ngomong hati-hati jangan bergaul sama mereka kan. Betul, Pak. Iya. Nah, Anda sudah terjun ke sana. Kalau Anda flashback, ya, mengapa kok mereka ngomong hati-hati, Mas? Maksudnya gimana, Pak, ngomong hati-hati? Oke, di kalangan masyarakat kan mesti kita ngomong, oh jangan bergaul dengan mereka, hati-hati loh sama mereka. Nah, Anda kan sudah masuk ke mereka itu. Betul, Pak. Ya. Nah, kalau Anda flashback, melihat ke belakang, ke masyarakat-masyarakat yang ngomong begini, apa yang menyebabkan mereka mengatakan hal-hal seperti ini? Oh. Ya. Menurut Padahal, saya, ya itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, mereka tidak punya apa-apa, tapi pertemanan, persahabatan lebih akrab daripada yang berduit lah, yang mampu. betul sekali, Pak. Menurut Anda apa penyebabnya? Silakan. Baik, Pak. Untuk yang kenapa sih orang itu
banyak yang bilang hati-hati sama orang-orang kayak gitu, Pak. Orang-orang jalanan hati-hati bergaul sama orang-orang seperti itu karena ya mungkin pada pepatah yang kayak zaman dulu, Pak, jangan nilai buku dari sampulnya aja. Mereka ini terlalu banyak yang melihat gitu, Pak. Atau mungkin sistem kita yang diajari menilai orang itu dari tampaknya gitu, Pak, dari luarnya gitu, Pak. Sistem kita yang ya kalau misalnya kita mau kerja ya mungkin harus rapi seperti itu, Pak. Makanya saya suka tuh Pak Bu Sadino, Pak, yang kemana-mana tuh pakai celana pendek itu saya suka, Pak. Mungkin dia waktu itu sama Bu Sadino memperhatikan soal itu juga, Pak. Jangan lihat dari tampilan luar. Atau ketiga mereka hanya melihat atau kedua, Pak, mereka hanya melihat dari sudut pandang yang mereka mau aja, Pak. Misalnya, kenapa sih orang bertindak kriminal? Seperti itu. Kenapa dia orang nyopet? Gitu. Ya jelas salah seperti itu. Ya, tapi terlepas dari benar atau salah, dia nggak coba untuk ngasih sudut pandang lain untuk memahami. Memahami kan belum tentu membenarkan sesuatu ya, Pak. Iya, iya, iya. Menurut saya kan memahami itu justru belajar gitu, Pak. Merasakan jadi orang tersebut. Dan mungkin kita akan sesuaikan diri kita dengan mereka. Memahami perasaan itu, Pak. Karena dia nggak bisa memahami, nggak tahu perasaan orang-orang tersebut, kenapa melakukan tindak kriminal, akhirnya mereka udah berhenti, disalah, itu nggak boleh dibenarkan. Padahal sekali lagi, Pak, memahami bukan artinya membenarkan menurut saya. Seperti itu. Ini lebih kepada berbela rasa. Ini lebih kepada memahami itu ya perasaan kita manusia kepada manusia. Ya mungkin menjadi bisa, ya itu salah, tapi bukan arti kita jauh. Kita tidak menjadi menghakimi. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa ya Pak? Mengapa mereka itu bersahabatnya lebih kuat? Seperti itu. Iya, iya, iya. Sebetulnya Pak, di jalanan itu yang saya belajar Pak, seperti Bhinneka Tunggal Ika gitu Pak, seperti sapu lidi itu kalau satu itu nggak ada tenaganya, tapi kalau rame itu bisa nyapu apapun, kayak bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan di jalan itu seperti lapangan ya Pak. Lapangannya ya, karena mereka berusaha mereka bahkan mempunyai sistem Pak, menurut saya udah terstruktur sistemnya Pak ya, untuk saling melindungi, saling menguntungkan, saling menjaga, itu yang membuat mereka karena mungkin mereka tidak punya materi ya, mereka diganti dengan kekeluargaan, persaudaraan. Makanya ada pepatah di jalanan itu, Pak, terkadang keluarga jadi teman, teman jadi keluarga. Karena mungkin itu lebih kepada lingkungan sehari-hari. Jadi teman jadi keluarga karena keterbutuhan mereka untuk saling melingkupi, gitu Pak, saling melindungi. Akhirnya terciptalah suatu sistem yang mungkin tidak disengaja, dan itu membuat mereka sehari-hari dan saling memperhatikan satu sama lain. Itu jadi betul-betul kekeluargaan, Pak. Di sisi lain, itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka merasakan pernah merasa dikucilkan, atau bahkan beberapa memang mengucilkan diri sendiri, Pak. Bukan mengucilkan, mengecilkan hati sendiri, Pak. Jadi ya mereka merasa ya mereka hanya diterima di sini. Jadi terkadang ya tanpa dihakimi, mereka kadang menghakimi diri sendiri. Mereka udah merasa rendah duluan, karena mereka itu seperti itu. Ya akhirnya mereka kekeluargaannya saling erat karena mereka merasa yang paling menerima mereka adalah lingkungan ini. Seperti itu Pak. Jadi saya temukan juga ya itu lebih ke knowledge mereka Pak ya,
untuk lebihnya lagi. Dan itu yang menurut saya menjadi. Ya, itu kan sudut pandang Mas Panji melihat mereka. Tapi bagaimana Mas Panji melihat teman-teman yang berduit atau orang yang punya kok malah nggak ada, atau bukan nggak ada ya, kurang rasa persahabatan atau rasa kekeluargaan begitu. Iya, Pak. Oke, Pak. Nah, yang itu, Pak. Kalau menurut saya, yang masih kayak gitu, Pak, nanggung, Pak. Misalnya gini, ya kalau mereka disebut kaya, bukan orang yang kaya sebetulnya. Kalau mereka disebut pengusaha, bukan pengusaha sebetulnya, Pak. Karena mereka nggak punya mindset orang kaya, mereka nggak punya mindset orang pengusaha. Karena yang saya tahu sih, Pak, sebelajar saya, Pak. Ya, koreksi jika saya salah. Pengusaha itu, kalau saya di seminar-seminar di kampus saya, Pak, mereka selalu bilang, koneksi yang terpenting. Hubungan yang terpenting. Luaskan koneksimu. Perluas hubunganmu. Kalau dari teman-teman saya yang kerja, mereka selalu bilang, kita akan susah naik jabatan kalau kita nggak akan dekat sama atasan. Nah, orang-orang yang kayak gitu, Mbak, orang-orang yang kurang berbela rasa gitu sebenarnya, mereka nggak tahu sebenarnya kalau hidup itu ya pentingnya ternyata adalah bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan sesama kita manusia. Dari saya melihat, Pak, sudut pandang yang pengusaha asli itu kayak gitu, dari yang teman saya kerja yang punya jabatan itu ngomong seperti itu, dan saya lihat di jalanan juga seperti itu, Pak. Akhirnya saya memahami Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Saya memahami bermacam-macam menjadi satu, bercerai kita untuk bersatu kita teguh. Jadi memang kalau kita mau bertahan hidup dan kita mengalami hidup yang baik, yang tenang, yang bahagia, dimanapun kita itu memang harus seperti itu. Dan saya yakin, Pak, untuk orang-orang yang seperti itu, Pak, orang-orang yang mengucilkan dirinya, yang cuma bisa sendiri, cuma serba menghakimi, tidak belajar memahami orang lain, hanya menguntungkan diri sendiri, tidak berusaha untuk berbagi dengan orang lain, memberikan senyum untuk orang lain. Saya percaya, Pak, stres pasti Pak dia, Pak. Pasti ada beban hidup, Pak. Itu saya yakin, Pak. Karena yang saya lapangan saya ya seperti itu, Pak. Dari lingkungan saya yang saya punya beberapa teman juga, Pak, jelas Pak, yang banyak uangnya juga. Ya dia bahkan diajarin bapaknya itu, dia punya satu perusahaan toko bangunan, Pak, besar di perusahaan banyak cabangnya di Bekasi. Dia bahkan sama bapaknya itu, Pak, disuruh jadi OB dulu, Pak. Suruh jadi OB dulu untuk dia mengetahui teman-teman OB. Dan bahkan bawaan bapaknya selalu bilang, dia jangan dinaikin kalau misalnya dia memang nggak bisa bergaul dan nggak pas. Di OB itu nggak lolos gitu, Pak. Di OB kerjanya nggak bagus. Akhirnya saya memahami betul, Pak. Kalau kita mau hidup enak, ya memang harus banyak teman, Pak. Banyak orang, Pak. Untuk orang menghakimi, menurut saya ya, pasti nanti ujungnya stres, Pak. Yang saya sih teman-teman saya yang seperti itu stres, Pak. Ketakutan. Rasa Betul, takut, ya. Yeah. Menghantui mereka sampai mereka nggak bisa gerak, Pak. Itu yang saya pelajari, Pak. Oke. Berapa macam pekerjaan? Oke, ini tadi kan sopir tuh, terus langsung di stasiun. Stasiun apa? Bus ya? Stasiun kereta, Pak. Oh, stasiun kereta. Oke. Di stasiun kereta Bogor. Pekerjaan apa yang paling excited, Mas? Oh, kalau pekerjaan di antara itu semua, Pak, yang paling saya suka itu adalah narik odong-odong, Pak. Saya narik odong-odong itu, Pak, cari ke satu kampung. Jadi saya nggak mau ngikutin trayek teman saya cari ke satu kampung. Saya pinjam odong-odongnya, saya penasaran. Katanya odong-odong itu lebih menguntungkan daripada orang karyawan. Karena odong-odong kata dia itu sebelumnya paling pasti bawa bersih, paling minimal hari biasa itu 200.000, Pak. Saya penasaran. Akhirnya saya naik. Dan itu, Pak,
mungkin karena saya suka anak kecil kali Pak ya, atau saya suka sama bercanda bermain sama mereka, itu rame Pak. Satu odong-odong itu bisa sekitar muat 25, anaknya setengah, anaknya 70%, sisanya ibunya Pak. Dan pada saat narik odong-odong itu Pak, saya mungkin melihat juga perubahan zaman Pak. Mungkin kalau saya zaman dulu saya tahunya ya lagu balonku ya Pak ya, lagu anak kecil. Saya nyetel lagu anak-anak Pak, dari HP saya, mereka nggak ada yang nyanyi Pak. Tapi paling rame mereka nyanyi dangdut yang entah apa yang merasukimu Pak. Itu saya bingung Pak, bahkan saya ada videonya Pak. Itu saya bingung ya, mungkin itu perkembangan zaman Pak ya. Mereka sangat-sangat riang, gembira gitu Pak. Terus lucunya lagi, ibu-ibunya terkadang genit gitu Pak. Wah itu memang pengalaman yang ada duanya Pak. Dan pulang saya bohong juga banyak gitu loh Pak. Bahkan waktu itu saya setelah maghrib saya ditahan sama ibu-ibunya. Katanya buat apa? Mau malam mingguan Pak. Jadi ibu-ibunya pulang, mereka berdandan, ibu-ibunya doang naik odong-odong Pak. Muter Pak, track yang sama Pak. Udah, itu udah hiburan untuk mereka. Di situ saya sangat excited. Saya merasakan bahwa ternyata beberapa orang itu senang tuh simpel kok, Pak. Dan itu udah senang buat mereka gitu, Pak. Dan saya merasakan hidup aja, Pak. Saya merasakan keceriaan itu benar-benar seharian penuh, Pak. Saya cuma ketawa, Pak. Gitu, Pak. Itu, Pak, yang paling excited, Pak. Narik odong-odong, Pak. Narik odong-odong mobil, Pak. Wow. Pesan moral apa yang Anda dapatkan selama cuti ini, Mas? Pesan moral saya, Pak. Biasanya saya banyak sharing pesan moral sih, lebih banyak mungkin untuk teman-teman yang di tingkat seperti saya, Pak, yang sedang di akhir kuliah. Untuk pekerjaan, kalian harus mengetahui bahwa hidup itu nggak soal materi dan itu nyata. Kalian harus belajar menyimbangkan semuanya. Selama ini kalau memang fokusnya sama uang, belajar untuk fokus yang lain. Relasi, kebahagiaan, ketenangan, istirahat, apapun itulah Pak. Karena pekerjaan jenisnya juga banyak. Carilah kenyamanan, yang betul-betul nyaman. Jangan sampai sudah memaksakan sesuatu, ujung-ujungnya kayak teman saya, Pak. Dari 2 juta per hari, sekarang dia betul-betul semuanya jatuh dan memang sengaja untuk dilepas dia untuk hidup hijrah. Karena dia merasa mepet. Takut dia itu umurnya nggak panjang lagi. Jangan sampai memutuskan sesuatu itu terlalu cepat untuk di kehidupan nyata seperti itu. Dan untuk saya pribadi, pesan moral yang saya dapatkan, Mbak, kita itu nggak bisa hidup sendiri. Pesan moral yang saya dapatkan, kita hidup sendiri. Tapi kalau kita hidup itu, banyak temannya, banyak keluarganya, di mana-mana. Bahkan nggak punya apa-apa pun sekalipun gitu, Pak. Kita bisa hidup nggak punya uang, nggak punya tempat tinggal, tapi kita bisa hidup nyaman. Dan itu cuma karena satu, Pak, bayaran. Beberapa orang nanya ke saya, bagaimana sih, Bang Panji, masuk ke lingkungan seperti itu? Apa yang harus dibayar? Apakah harus nonjok orang? Apakah harus jadi jagoan? Apakah harus pernah ngebacok orang? Saya nggak pernah melakukan itu sama sekali, Pak. Bahkan marah pun nggak pernah. Untuk masuk itu nggak pernah, Pak. Tampang seru juga nggak, Pak. Waktu itu badan saya memang bawaannya kayak polisi, udah gitu aja, Pak. Cuma satu, Pak. Pesan saya itu,
untuk masuk ke situ cuma humble, Pak. Menjunjung tinggi etika, menghargai orang, siapapun, jangan sok pintar, jangan sok tinggi. Pasang diri merendah, pasang diri ingin belajar, pasang diri menghargai mereka, apapun mereka. Kalau belum tahu bagaimana cara menghargai mereka, ya sopan aja dulu. Tapi untuk tahu menghargai mereka, menurut saya lebih dalam lagi, Pak. Cari tahu betul-betul jati diri mereka. Karena saya percaya Pak, setiap orang ini ada value-nya. Setiap orang ini ada suatu kisah yang dapat diambil. Cari itu aja per orang, kita dapat untuk belajar buat kita. Dan percayalah, pasti orang itu akan menghargai kita mungkin berkali-kali lipat kita menghargai mereka. Dan di situ kita bisa hidup di mana aja, Pak. Itu ya pelajaran saya dapat. Bahwa kita nggak bisa hidup sendiri, bahwa kita harus menghargai orang lain, dan nggak ada bayaran ya Pak. Bayar untuk itu tuh cuma satu. Menghargai dan memahami orang lain. Dan itu nggak ada cost-nya buat saya. Seperti itu, Pak. Wow. Anda tadi mengatakan bahwa nggak punya duit apa-apa, nggak punya apa-apa, masih bisa hidup, stay humble, dan bisa punya teman banyak, punya keluarga banyak. Ini mengingatkan saya pada teman saya yang sudah keliling dunia, keliling 97 negara. Wow. Iya. Dia memang suka traveling. Lalu saya pernah tanya di pertanyaan saya yang terakhir rasanya, dari pengalaman Anda keliling 97 negara, dia masih mau continue lagi sampai semua negara di... Tapi saya pernah tanya sama dia, apa yang Anda dapatkan dari sini? Apa yang terpenting dalam hidup Anda? Dia kan berduit tuh. Dia sangat-sangat berduit. Dia cuma ngomong pengalaman. Pengalaman nggak bisa dibeli oleh duit. Ya, dan itu yang sangat-sangat precious di dalam kehidupan dia sebagai orang yang berduit. Ya. Dan intinya adalah yang berduit atau tidak berduit, experience is number one. Jadi, ternyata konklusi Anda kan itu. iya, betul, Pak. Betul, Pak. Iya. Dan konklusi orang kaya juga begitu. Betul. Jadi ya, yang menunjukkan kita itu lebih itu bukan dari materi, tapi pengalaman ya, Pak ya? Ya. Ya, saya tanya terus terang, kamu sudah keliling segini banyak, masih mau continue sampai 100 berapa negara? Iya. Wow. Iya. Dan apa the precious thing that you get? Pengalaman. Dan Anda juga mempunyai itu, Mas. Wow. Yes. Betul, Pak. Betul. Pengalaman dari berbagai banyak orang. Iya. Bahkan saya menyerap banyak pengalaman yang belum saya pernah dapatkan dari orang lain, Pak. Itu yang menurut saya paling berharga sih, Pak. Jadi, saya bahkan udah mungkin tahu kiat-kiat nikah itu, Pak. Tahu cara-cara mengatur keluarga, ya dari mereka-mereka. Padahal saya belum jauh, Pak, dari situ mungkin, Pak. Itu yang saya dapatkan, Pak. Wow. Amazing. Terima kasih, Mas Panji. Terima kasih banyak. Wow, it's a great knowledge, great experience. Rencana ke depan ngapain ini? Kan udah lulus nih. Rencana ke depan ngapain? Saya beli stasiun. Wah, kalau ada rencana ke depan, Pak, jelas pasti saya akan menggapai mereka sih, Pak, satu persatu. Saya mungkin ada program tujuan hidup saya untuk merubah mereka gitu, Pak. Tapi untuk saya pertama ini sedang merintis usaha, Pak. Sedang merintis usaha bersama teman saya.
yang kebetulan mereka berbagi ke saya, pengen tahu bagaimana sih mereka punya modal dan bagaimana akhirnya mereka mau mengizinkan saya, puji Tuhan, untuk membantu mereka. Dan pasti setelah itu saya setelah ini sih sudah pasti Pak, saya akan balik dulu ke stasiun Pak. Saya laporan dulu Pak ke mereka Pak, kalau saya udah lulus Pak. Saya kemarin udah ngitung, saya udah ada 4 orang yang saya samperin Pak untuk laporan saya lulus. Karena jujur Pak, terakhir saya udah setahun lamanya, kurang lebih, jarang berkomunikasi mereka, itu mereka yang memaksa Pak. Jadi mereka bilang, Panji, Wow. kita ini udah seneng banget punya teman mahasiswa. Tapi jangan mentok mahasiswa, pengen punya teman sarjana. Jadi setiap saya nongkrong Pak, saya ditanyain, ngerjain skripsi nggak? Enggak, lu balik katanya sana. Dan mereka semua memaksa Pak. Jadi betul-betul, kadang kalau di jalan ya Pak ya, di jalanan tuh kan kayak, mungkin kalau nggak ada kontaknya, nggak ada kabar, dianggap sebagai, ya, lu nggak menghargai pertemanan gitu. Saya pernah Pak, setelah saya 6 bulan anggap menghilang Pak, saya kembali ke stasiun Pak. Saya pikir rasanya agak beda Pak, ada kekecewaan, saya nggak pernah ngapa-ngapain Pak, nggak pernah hadir di grup WhatsApp, saya tidak pernah membalas. Tapi Pak, tetap sama Pak. Saya datang-datang udah ada rokok, kopi, cemilan Pak. Kita kalau nongkrong Pak, kita nongkrong itu angkot, ada tiga baris, satunya itu dibiarin jalan duluan, kalau kosong kita nongkrong situ Pak. Kalau nggak di pelataran, tetap disambut, gimana kabar, gimana skripsi, gimana ini semua. Terus mereka lapor ke saya dengan bangganya, kemarin Panji dicariin, kita baru bikin sistem koperasi. Gitu. Buat apa? Daripada kalau minjem pada ke itu Pak, pinjam debt collector keliling itu, mending kita aja, kita ada pengumpulan, pinjam ke kita, biar kita untuk kita. Itu bahkan yang saya kaget, mereka segitu punya pemikiran jauh itu. Kita mengharap dari Panji siapa tahu bisa ngatur. Cuma saya bilang, mohon maaf, tahan dulu, saya mau lulusin skripsi. Dan yang pasti setelah ini saya akan balik ke sana. Saya laporan, saya udah lulus. Jadi dulu Pak, kalau urusan menggapai mereka untuk maju, dulu pernah saya lakukan Pak. Jadi saya pernah bikin usaha bersama mereka, itu event organizer Pak. Jadi mereka ini yang kebetulan punya banyak channel, banyak link, itu saya manfaatkan daripada kepremanisme-premanismenya aja gitu loh Pak. Ayo kita bikin yang legal lah bagaimana, karena saya temukan yang ini jago masak. Yang ini punya temannya banyak. Yang ini bisa mengadakan speaker. Yang ini bisa mengadakan panggung. Jadi punya kelebihan masing-masing kan Pak. Akhirnya saya gabung, saya rangkul. Kita bikin event organizer. Saya sasaran pertama udah anak-anak kampus sama keluarganya atau teman-temannya. Akhirnya tercapai 2-3 event sampai akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Gitu Pak. Oke. Thank you Mas Panji. Thank you. Terima kasih lagi ya Pak. Thank you atas pengalamannya yang sangat Saya juga berharga ini. kesempatannya Bapak.